Baik, mahasiswa sekalian, kita akan mulai perkuliahan kita yang kedua. Tema kita di perkuliahan kedua ini adalah mengenai profesionalisme, sesuai dengan rencana pengajaran telah kami sampaikan sebelumnya ya. Jadi nanti di sesi ini kita akan bicara mengenai apa itu profesionalisme, ya, bagaimana ciri-ciri dari profesionalisme, dan pada akhirnya kita akan bicara mengenai profesionalisme dalam profesi sebagai seorang yang bekerja di perkebunan ya, sebagai seorang planters. Baik, saya akan mulai dengan definisi dari profesi ya. Apa definisi dari profesi? Kita melihat di sini adalah makna etimologinya ya, etimologi. Jadi sejarah linguistiknya ya. Jadi profesi itu asal katanya dari profession ya, bahasa Inggris, atau professus dalam bahasa Latin. Ya, pengertiannya apa? Pengertiannya adalah mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Ya, jadi kalau kita mengatakan profesi kita adalah seorang dokter, maka kita adalah orang yang mendapatkan pengakuan atau diakui, atau kita sendiri menyatakan mampu dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan seorang dokter. Begitu juga kalau kita profesinya adalah seorang ahli hukum, atau seorang engineer, atau seorang pekebun ya, seorang planters ya, kita mengakui atau diakui ya, atau dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang perkebunan ya. Dan soal aku mengakui ini nanti sekarang ini ya dinyatakan dalam suatu sertifikasi ya. Sertifikasi itu adalah sebuah pengakuan ya. Tentu kita untuk mendapatkan pengakuan itu kita harus melakukan ujian sertifikasi dulu. Jadi misalnya sekarang ini untuk profesi eh, staf perkebunan ya, misalnya seorang asisten tanaman atau seorang asisten kepala atau seorang manajer, itu ada sertifikasinya dengan skema-skema sertifikasi asisten tanaman dan seterusnya. Ya, jadi kita mengikuti ujian dan kita diakui ya setelah kita lulus dari ujian itu. Penyandang profesi boleh mengatakan dia ahli jika ya ada bukti real yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia benar mampu melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Ini yang saya sebut tadi dengan ya sertifikasi. Sertifikasi adalah bukti real ya. Atau di samping sertifikasi adalah pengakuan dari organisasi atau dari perusahaannya. Ya, track recordnya ya, track recordnya atau portofolionya. Jadi perjalanan karir dia, catatan-catatan dari kinerja yang telah dicapainya dan seterusnya, maka dia dikatakan sebagai seseorang yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan keahliannya itu. Pengakuan itu idealnya berasal dari masyarakat atau pengguna jasa. Jadi kalau sertifikasi itu, ya sertifikasi adalah pengakuan dari asosiasi atau dari kelompok atau dari komunitas ya, yang membuat skema sertifikasi itu. Kalau sertifikasi asisten tanaman kebun misalnya, itu adalah pengakuan dari masyarakat atau komunitas perkebunan. Mengapa? Karena seluruh proses sertifikasi itu ya, alat-alat tesnya, ujiannya itu dirancang oleh masyarakat perkebunan sendiri. Ya. Jadi masyarakat atau pengguna jasa penyandang profesi tersebut. Ya. Atau berdasarkan karya ilmiah asli yang dibuat oleh penyandang profesi tersebut, ini dalam konteks profesi-profesi akademik ya, profesi-profesi yang berkaitan dengan riset dan sebagainya. Dan produk kerja asli orang tersebut. Ini portofolio. Jadi bisa saja seseorang itu dikatakan dia ahli di bidang profesinya tanpa melalui suatu ujian sertifikasi, tetapi nampak dari produk-produk yang dihasilkannya. Ya, produk-produk yang dihasilkannya itu yang kita sebut dengan portofolio. Pengakuan juga didasarkan pada kemampuan seseorang atas kemampuan konseptual aplikatif. Ya. Jadi dalam setiap proses sertifikasi, ya, jadi ujian atau tes sertifikasi itu mengandung konseptual aplikatif. Ya. Ada aspek-aspek konseptualnya, teorinya, konsepnya, tapi juga ada aspek-aspek praktiknya. Ya. Jadi misalnya ketika Anda mengikuti suatu sertifikasi untuk asisten tanaman kebun kelapa sawit misalnya,
seperti yang sudah dilakukan oleh LPP ya bersama dengan banyak perusahaan-perusahaan, maka di dalam proses sertifikasi itu Anda akan diuji pengetahuan konseptual Anda ya, misalnya mengenai kultur teknis, mengenai budidaya ya, mengenai manajemen, mengenai leadership ya. Tapi juga Anda diminta untuk membuktikan aplikasinya di lapangan, aplikatif. Jadi kemampuan konseptual aplikatif. Sebuah pengakuan yang komprehensif ya, yang menyeluruh. Makna secara terminologi. Profesi suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental bukan pekerjaan manual. Ya, ini terminologi yang berbeda lagi ya. Kemampuan mental itu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Ya, ini seperti misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini semua punya sertifikasinya. Ya, IDI itu sertifikasi untuk medis, untuk dokter, untuk paramedik, untuk perawat ya. PGRI itu untuk guru, sertifikasi guru ya, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah atas ya. Ini disebut dengan kemampuan mental tadi. Kalau dalam bahasa kita sebelumnya adalah konseptual tadi. Ya, konseptual. Contoh pekerjaan yang menggunakan keterampilan manual atau fiskal akan tetapi tidak digolongkan dalam profesi yaitu misalnya Ikatan Tukang Semen Indonesia, Ikatan Tukang Jahit Indonesia, Ikatan Penganyam Rotan Indonesia. Dia tidak ada atau sedikit sekali aspek-aspek pengetahuan konseptualnya, ya, tetapi lebih banyak nanti pengetahuan aplikatifnya. Ya. Vollmer dan Mills 1972 mengemukakan bahwa profesi menunjuk pada suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal, yang sesungguhnya tidak ada dalam kenyataan atau tidak pernah akan tercapai, tetapi menyediakan suatu model status pekerjaan yang bisa diperoleh bila pekerjaan itu telah mencapai profesionalisasi secara penuh. Jadi ini adalah pemahaman yang dikembangkan oleh Vollmer dan Mills ya. Jadi profesi itu katanya adalah menunjuk pada suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal. Sesungguhnya tidak ada dalam kenyataan atau tidak pernah akan tercapai, tetapi menyediakan suatu model status pekerjaan. Jadi ini lebih apa ya? Ini adalah pemahaman yang lebih konseptual ya, lebih teoritik, lebih akademis ya. Jadi profesi itu tidak pernah tercapai sebenarnya tingkat masterinya atau tingkat pencapaian tertingginya, tetapi itu menjadi suatu tantangan atau sesuatu atau visi ya yang harus dicapai oleh profesi-profesi tersebut. Baik, kita lewati. Ada 3 pilar pokok satu profesi ya. Jadi 1, pengetahuan. Ya, pengetahuan ini adalah kapasitas kognitif seseorang yang diperoleh melalui belajar. Jadi dengan belajar, membaca, ya, mengevaluasi, mereview, ya, berdiskusi, kita mendapatkan pengetahuan kognitif, ya, kognitif, ya. Orang sering mengatakan letaknya di otak, kognitif, ya. Yang kedua adalah keahlian, skill, ya. Kalau yang tadi pengetahuan, knowledge, ya, keahlian, skill, kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Ya, jadi kalau keahlian itu lebih kepada motorik sebenarnya ya. Kalau di atas itu adalah kognitif, yang ini adalah motorik ya. Jadi kemampuannya ya. Kalau di atas knowledge, ini adalah know-how ya. Ya, bagaimana caranya. Jadi kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Persiapan akademik, persyaratan pendidikan khusus, ya contohnya pendidikan prajabatan, pendidikan jabatan, pendidikan keahlian, ya ini adalah juga pilar dari suatu profesi. Jadi ada 3 pilarnya, pengetahuan, keahlian, dan akademiknya. Ya, tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan keahlian, tetapi juga ketika seseorang ingin mendapatkan pengakuan profesi, dia harus menunjukkan bukti-bukti akademiknya. Ya. Persyaratan pendidikan khususnya. Contohnya itu ya, pendidikan prajabatan, pendidikan jabatan, pendidikan keahlian, atau vokasi. Ya, vokasi. Jadi ketika nanti teman-teman ini semua melamar di perusahaan perkebunan, maka secara pengetahuan ya nanti diuji, secara keahlian diuji, tetapi juga harus melampirkan, menunjukkan ya ijazah dari
program yang pendidikan ini, D4 ini, dan juga kalau ada nanti sertifikasi. Ya, biasanya sertifikasi dilaksanakan sebelum teman-teman lulus ya. Saya kira ada 2 atau 3 angkatan terakhir ini sudah melakukan profesi sertifikasi profesi ya, kompetensi. Itu adalah 3 pilar pokok dari satu profesi ya.